Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kali ini kita akan langsung masuk ke materi berikutnya ya, yaitu menghitung PPh pasal 21 tenaga kerja lepas satuan. Ya, em, nah ini masa pajaknya untuk Juni 2017 ya. Ini juga nanti teman-teman akan lihat contohnya, nanti kita akan bahas belum itu, tapi kita lihat dulu nih apa saja yang menjadi fokus di sini. Jadi maksudnya di sini adalah menghitung jumlah upah atau uang saku harian di sini. Jadi upah satuan itu nanti dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Ya, jadi misalnya diketahui berapa ya upah per unit begitu dari misalnya upah per unitnya misalnya 100.000 gitu kan. Nah, 100.000. Sedangkan unit yang dihasilkan misalnya ini kayak menjahit baju gitu kan, misalnya dihasilkan itu ada sekitar 20 unit baju gitu kan, atau 20 pasang baju, pokoknya 20 unit hitungannya kan. Nah itu tadi kan 100.000 tuh upahnya per unit, nanti kan dikalikan dulu berapa jumlah unit yang dihasilkannya, kemudian upah per unitnya berapa, dapatlah nanti ya berapa upahnya, kemudian dikalikan sebulan ya, gitu ya. Jadi maksudnya dia itu kan hitungan hari. Nah, kita lihat lagi nanti ada hitungan hari nih dari yang itu, dari yang unit tadi. Jadi misalnya nanti kita lihat ya contohnya saya. Nah, kayak tadi ya, berarti dia kan 20 nih. 20. Oke. Nah, jadi untuk yang ini biasanya dia memang sudah di bulan itu ya. Jadi kayak bulan Juni ya, berarti di bulan Juni tadi kan dia 20 unit menghasilkan, kemudian upah per unit itu 100.000 gitu. Itu upah sebulannya segitu nilainya dikalikan ya. Nah, kemudian kapan PPh pasal 21 untuk yang tenaga kerja lepas harian itu tidak terhutang gitu, tidak ada PPh 21-nya yang terhutang. Nah, itu kalau misalnya upah atau uang saku hariannya itu atau rata-rata upah uang sakunya tidak melebihi 450.000. Ya, jadi kan nanti kan ketahuan tuh kita berapa nih misalnya upah seharinya berapa, itu tidak melebihi dari 450.000 gitu. Nah, jumlah kumulatifnya gimana? Jumlah kumulatif yang diperoleh dalam sebulan itu juga tidak melebihi 4.500.000. Berarti maksudnya di sini ketika dihitung upah sebulannya itu cuma nilainya itu sekitar 3.500.000 misalnya gitu kan. Nah, begitu juga dengan upah hariannya itu juga tidak melebihi 4,5, berarti upah hariannya misalnya cuma 300.000. Nah, itu tidak ada PPh pasal 21 yang terhutangnya. Nah, gimana kalau misalnya kita lihat yang sini, jadi kalau misalnya situasinya upah uang saku rata-ratanya itu telah melebihi 450.000, ya lebih ya, dan jumlah kumulatif yang diterima itu tidak melebihi 4,5. Berarti dalam ini misalnya telah melebihi 4,5 nih, berarti 500.000 gitu kan, misalnya upah rata-rata uang sakunya. Nah, jumlah kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender atau upah sebulan itu biasanya misalnya 3 juta gitu. Nah, kayak gitu situasinya. Oke. Nah, hitungnya gimana? Nanti kan kalau misalnya situasinya kayak gini kan upah sehari itu bisa diketahui nanti. Nah, itu nanti dikurangi dengan 450.000, itu dapatlah upah kena pajak sehari. Nah, kemudian untuk menentukan PPh pasal 21-nya ya berarti kita kalikan dengan tarif 5% dikali dengan upah kena pajak sehari. Oke, baru nanti dapat PPh pasal 21-nya. Kemudian berikutnya adalah jika jumlah upah yang diterima dalam sebulan atau bulan bersangkutan telah melebihi 4,5 tapi tidak melebihi 10.200.000. Jadi misalnya range-nya itu sekitar 5 juta atau 6 juta gitu kan. Nah, gimana caranya? Jadi kan di sini kan kita kan tadi juga
kita kan ngitung ada PTKP kan. Nah, tadi misalnya ada di soalnya nanti ada K0, TK0. Nah, itu kita dapat PTKP kan setahun nih. Nah, harus dibagi dulu 360 hari, ya. Nah, nanti upah kena pajak seharinya dari mana? Nah, upah sehari itu kita kurangi dengan PTKP yang sebenarnya sehari. Jadi yang dibagi dengan 360 tadi. Ya, kemudian dapatlah upah kena pajak sehari atau upah sehari kena pajak. Nah, dari situ barulah kita kalikan dengan 5% untuk mendapatkan PPh pasal 21 yang seharinya. Oke, gitu. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Jadi ini adalah daftar tenaga kerja lepas satuan si PT Dwi Ananda yang kita kemarin sudah buat juga ya. Nah, di sini situasinya adalah Pak Eko berstatus K0 ya. Kemudian jumlah yang dihasilkan itu 50 dan jumlah hari pengerjaan itu 25. Berarti maksudnya di sini adalah dia bisa menghasilkan 50 unit dalam waktu 25 hari. Ya kan? Nah, upahnya itu per unit sebesar 105.000. Oke, sekarang kita coba yang Pak Eko dulu ya. Jadi pertama tadi kan yang Pak Eko ini kan kita tahu nih jumlah unit yang dihasilkannya berapa ya. Dihasilkan oleh si Pak Eko ini tuh ada 50 unit ya kan. Kemudian apalagi diketahui juga di situ adalah upah per unitnya. Per unit itu 105.000. Kan? Nah, berarti dari sini kita tahu dong berapa upah dia sebulan ya nggak? Sebulan itu adalah 50 unit itu kita kali dengan 105.000. Ini debitnya. Oke, sebentar ya. 5 5.250.000. Ya. Jadi dapatlah upah sebulan ya kan. Nah, kemudian dia menghasilkan 50 unit itu dalam jangka waktu berapa hari? Ya, ternyata dia menghasilkan untuk mengerjakan yang 50 unit ini tuh dia bisa 25 hari ya kan. Nah, berarti gimana caranya kita tahu berapa upah dia sehari? Gimana? Berarti kita harus bagi dong, yang nggak bagi 25. Jadi yang 5.250 ini bagi dengan 25. Sehingga dapatlah nilainya adalah 240.000 ya. Nah, setelah kita dapat yang upah seharinya, itu berarti kita selanjutnya cari tahu nih berapa pengurang dari upah sehari. Jadi kalau pengurangnya itu kan kayak biasa teman-teman itu kan berarti kan PTKP-nya kan ya pengurangnya, karena Pak Eko ini tadi dia adalah apa statusnya K0 ya. Nah, berarti nanti untuk wajib pajak pribadi sendiri kemudian ditambah dengan ketika dia sudah menikah gitu kan. Berarti berarti di sini pengurangnya nih kan uang upah sehari itu berapa?
Berarti dia kan PTKP-nya itu 54 juta ya. Enggak, tambah 4,5. Jadinya 58 ya, saya langsung aja bikin 58 ya. Kemudian tadi kan kita pakai yang ini nih, yang dia harus bagi dulu kan 360 ya enggak? 360, jadi dapatnya di sini adalah 162.500. Ya kan? Nah, kita udah dapat nih pengurang upah seharinya 162.500. Nah, berarti sekarang berapa nih upah sehari yang kena pajak? Kan udah dapat 210 upah sehari, kemudian pengurangnya 162.500 kan. Sehingga sekarang kita dapat nih upah sehari kena pajak. Itu adalah yang 210 nih ya. 162. Oke, sehingga dapatlah di sini nilainya tuh berapa tuh? 47.500. Nah, jadi tadi kan kan juga ada tadi tuh di formulanya di atas bahwa ketika dapat upah sehari kena pajak itu kita kalikan dengan tarif 5%. Ya, jadi sekarang kita untuk mendapatkan PPh pasal 21-nya, sorry. Nah, PPh pasal 21-nya jadinya di sini. Berarti 5%, ya kan? Dikali dengan 47.500. Ya. Oke. Oke. Nah, ini kan dapat ini 2375 ya. Ya. Nah, kemudian tadi kan di soal itu, aku sini aja deh. Soal itu kan ada tambahan tadi informasinya ya bahwa si semua pegawainya tidak memiliki NPWP. Berarti kita akan kali 120. Ini adalah 2850. Jadinya totalnya sekarang berapa PPh pasal 21-nya yang untuk Juni 2017 itu. Nah, kan dia kan sehari nih baru 2850. Sedangkan tadi kan dia kerjanya 25 hari. Ya kan? Berarti sekarang kita harus menghitung yang nilainya adalah 2850 kali dengan 25 hari. Sehingga nilainya sekarang adalah 7125. Oke, nah jadi kayak gini ya hitungannya. Ini yang hitungannya. Jadi mulai dari jumlah yang dihasilkan dulu kita kali dengan upah per unitnya sehingga nanti dapat di sini. Buat ini ya nilainya dia. Nah, begitu. Setelah ini teman-teman silahkan coba ya dari yang Asep ini sampai ke Dion. Oke.